Nama saya Naila Iza dengan NIM 2404080015. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi praktikum titrasi redox iodometri. Tujuan praktikum tersebut adalah menentukan kadar zat tertentu dalam sampel menggunakan metode titrasi iodometri, memahami prinsip reaksi redox yang terjadi dalam titrasi ini, mengetahui penggunaan indikator pati dan larutan tiosulfat dalam titrasi. Dasar teorinya yaitu prinsip reaksi redox titrasi iodometri melibatkan reaksi antara iod dan larutan tiosulfat dalam kondisi redox. Fungsi larutan iod dan tiosulfat. Yang pertama, iod digunakan sebagai zat yang akan direduksi dalam reaksi. Kemudian larutan tiosulfat berfungsi sebagai titran yang akan mereduksi iod menjadi ion iodida. Peran indikator pati. Yang pertama, pati digunakan sebagai indikator untuk mendeteksi keberadaan iod dalam lingkungan. Warna biru terbentuk saat iod masih ada dan warna hilang ketika titrasi selesai. Kemudian langkah-langkah utama pelaksanaan praktikum. Yang pertama, menyiapkan larutan standar tiosulfat. Yang kedua, menambahkan larutan sampel yang mengandung iod. Ketiga, menambahkan indikator kesabaran. Yang keempat, menitrasi dengan tiosulfat hingga warna biru menghilang. Kemudian bahan-bahan dan fungsinya. Larutan iod sebagai oksidator dalam titrasi. Yang kedua, larutan tiosulfat sebagai reduktor dan titran. Ketiga, pati sebagai indikator titik akhir. Yang keempat, aquade sebagai pelarut. Kemudian untuk analisis datanya, yang pertama, menggunakan persamaan reaksi redox untuk menghitung konsentrasi zat dalam sampel. Contoh perhitungannya, jika 25 ml larutan iod dititrasi dengan 0,1 m Na2SO2O3 dan volume yang digunakan adalah 20 ml, maka mol iod yang bereaksi dapat dihitung dengan reaksi stoikiometri. Hasil yang diharapkan, warna biru pekat akan menghilang saat titik akhir tercapai, menandakan bahwa iod telah habis bereaksi. Tips agar titrasi berjalan dengan baik. Yang pertama, gunakan buret dengan akurasi yang tinggi. Yang kedua, tambahkan indikator pati setelah sebagian besar iod telah dititrasi. Yang ketiga, dilakukan titrasi secara perlahan untuk mendapatkan hasil yang akurat. Untuk keselamatan kerja, yang pertama, gunakan sarung tangan dan kacamata pelindung. Yang kedua, hindari kontak langsung dengan lingkungan kimia. Yang ketiga, melakukan praktikum di ruang berventilasi baik. Kemudian untuk refleksi pribadi, bagian tersulit menentukan titik akhir titrasi karena perubahan warna yang cukup halus. Kemudian menentukan titik akhir titrasi karena perubahan warna yang cukup halus itu membuat praktikum ini menjadi sedikit lebih sulit. Kemudian kesalahan yang kemungkinan akan terjadi, kesalahan pencatatan dalam volume titrannya, kemudian yang dapat dihindari dengan pengukuran yang lebih untuk kesalahan yang kemungkinan akan terjadi yaitu kesalahan pencatatan volume titran, akan tetapi bisa dihindari dengan pengukuran yang lebih teliti. Kemudian kesalahan pencatatan volume Kemudian manfaat dalam kehidupan sehari-hari yaitu titrasi iodometri banyak digunakan dalam analisis makanan, obat-obatan, dan penelitian kimia. Sekian.